Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zerli Merlian, NIM 196042210115, Prodi PGSD Penjas A 2019. Di sini saya akan menjawab soal UAS Psikologi Pendidikan yang berjudul Inovasiku untuk Pendidikan Indonesia. Soal yang pertama yaitu, apa arti penting mempelajari psikologi pendidikan? Menurut saya, arti penting mempelajari psikologi pendidikan adalah terciptanya kondisi belajar yang menyenangkan selama proses pembelajaran, akan mampu menjalin hubungan emosional yang erat baik antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Dengan kondisi emosional yang terjalin erat dan harmonis tersebut akan menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan. Yang kedua yaitu berikan penjelasan singkat isi topik perkembangan anak, perkembangan remaja, perbedaan individu, teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar humanistik, teori belajar Ki Hajar Dewantara, lingkungan belajar, motivasi belajar, evaluasi belajar, dan diagnosis kesulitan belajar. 1. Psikologi perkembangan anak. Psikologi perkembangan adalah bagian dari cabang-cabang psikologi berupa suatu kajian yang dilakukan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana manusia bertumbuh dan berubah di sepanjang garis hidupnya. Jadi, dapat disimpulkan yakni suatu proses perubahan yang progresif berdasarkan pertumbuhan kematangan. Sedangkan perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Anak pun melalui beberapa tahap perkembangan, yaitu A. Tahap sensori motorik, yaitu 0-18 atau 24 bulan. B. Tahap praoperasional, yaitu 18 atau 24 bulan sampai 7 tahun. C. Tahap operasional konkret, yaitu 7-11 tahun. D. Tahap operasional formal, yaitu 11 tahun ke atas. Aspek perkembangan anak dipengaruhi dua aspek, yaitu perkembangan fisik dan perkembangan motorik. 2. Perkembangan masa remaja. Remaja merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan pada perkembangan masa dewasa yang sehat. Fase remaja merupakan masa perkembangan individu yang sangat penting. Para ahli umumnya sepakat bahwa rentang masa remaja berlangsung pada usia 11-13 tahun sampai dengan 18-20 tahun. Pada rentang periode ini, sekitar 6-7 tahun terdapat beberapa indikator pembedaan yang signifikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu, para ahli mengklasifikasikan masa remaja ini dalam dua bagian, yaitu 1. Remaja awal 11-13 tahun dengan 14-16 tahun. 2. Remaja akhir 14-16 tahun sampai dengan 18-20 tahun. Aspek-aspek perubahan pada fase remaja. A. Aspek fisik. B. Aspek intelektual atau kognitif. C. Aspek emosional. D. Aspek emosional. 3. Perbedaan individu. Perbedaan individu menjelaskan bagaimana orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Faktor yang menimbulkannya adanya perbedaan individu meliputi faktor bawaan dan faktor lingkungan. Kepribadian adalah pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungan. Perbedaan individu membawa implikasi terhadap cara guru mengelola proses pembelajaran bagi siswa di sekolah. 4. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Ciri dari teori belajar behavioristik adalah mengutamakan unsur dan bagian kecil bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan. Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen, seperti tujuan pembelajaran, materi pelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, dan lingkungan. Teori kognitif. Teori kognitif merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Pendekatan psikologi kognitif menekankan arti penting proses internal mental manusia,
Semua bentuk perilaku termasuk belajar selalu didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan, mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan di dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan itu tertata dalam bentuk struktur kognitif. Ciri-ciri pembelajaran kognitif yaitu 1. Mementingkan apa yang ada pada diri anak. 2. Mementingkan peranan kognitif. 3. Mementingkan keseimbangan dalam diri belajar. 4. Mementingkan kondisi pada waktu sekarang. 5. Mementingkan pembentukan struktur kognitif. 6. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana manusia peserta didik mampu mengembangkan potensi pada dirinya. 7. Teori Ki Hajar Dewantara. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, kedewasaan bisa diartikan sebagai kesempurnaan, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang selaras dengan alamnya dan masyarakat. Selain itu, ajaran beliau yang kalah penting adalah yang konsep dasarnya pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang sekaligus diterima sebagai prinsip kepemimpinan bangsa Indonesia, dikenal sebagai sistem Among, yang antara lain berbunyi 1. Ingarso Sung Tulodo, yang berarti guru sekaligus pemimpin atau pendidik berdiri di depan dan harus mampu memberi teladan kepada anak didiknya. 2. Ing Madya Mangunkarso, berarti bahwa seseorang pemimpin atau pendidik ketika berada di tengah harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada anak didik. 3. Tutwuri Handayani, yang berarti bahwa seorang pemimpin atau pendidik berada di belakang, mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. 8. Lingkungan belajar. Kegiatan belajar adalah suatu proses interaksi sosial antara pendidik atau guru dan peserta didik atau siswa. Dalam suatu proses pembelajaran, guru memiliki peranan yang sangat penting, bukan hanya sebagai pengampun materi, tetapi juga sebagai panutan pemberi motivasi, penyeleksi, dan pengatur sekaligus pelaku dalam pembelajaran. Penggunaan lingkungan memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang lebih bermakna, sebab anak dihadapkan dengan keadaannya sebenarnya. 9. Motivasi belajar. Motivasi merupakan kekuatan di balik perilaku dan dapat menjelaskan mengapa seseorang melakukan sesuatu. Cara meningkatkan motivasi belajar yaitu bergaul dengan orang-orang yang senang belajar tentang apapun, bergaul dengan orang-orang yang optimis, dan selalu berpikir positif. Bisa dicari motivator atau siswa bisa ke konselor atau guru BK di sekolah, dan sebagainya. 10. Evaluasi belajar. Penilaian acuan dibagi menjadi 2, yaitu penilaian acuan norma, yaitu penilaian dengan membandingkan hasil belajar seseorang siswa terhadap siswa lainnya dalam suatu kelompok. Penilaian acuan petikan, yaitu penilaian dengan membandingkan hasil belajar siswa terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi evaluasi belajar terdiri dari fungsi psikologis, fungsi didaktis, fungsi administratif. 11. Diagnosis kesulitan belajar. Dalam pengertian diagnosis belajar, terdapat 2 istilah yang perlu dipahami terlebih dahulu, yang istilah diagnosis dan kesulitan belajar. Faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar. 1. Faktor intern siswa, yakni hal-hal atau keadaan yang mungkin dari dalam diri siswa. 2. Faktor ekstern siswa, yakni hal-hal atau keadaan yang datang dari luar diri siswa. 3. Inovasi untuk perubahan pendidikan Indonesia ke arah lebih baik, serta penjelasan latar belakangnya. Perubahan pendidikan itu sangat penting, karena pendidikan adalah berusaha membangun seseorang untuk lebih dewasa. Pendidikan berarti menghasilkan atau menciptakan walaupun tidak banyak. Pendidikan juga mempengaruhi situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Manfaat inovasi dalam perubahan pendidikan. 1. Meningkatkan keterlibatan peserta didik, yaitu keterlibatan siswa di dalam kelas menjadi suatu masalah terbesar dalam dunia pendidikan. 2. Pembelajaran berbasis permainan, yaitu materi belajar disampaikan dalam bentuk permainan sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan. 3. Pembelajaran multimodal, yaitu
Pembelajaran multimodal dapat membuat siswa dengan menggabungkan tulisan, gambar, gerakan, suara, tindakan, dan sebagainya. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.